أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita masih berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai apa Bu? Sampai husnul khatimah. Dan kata Nabi, orang yang terbaik itu adalah man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, fahasunna amaluhu, dan baik amal. Itu orang yang terbaik, panjang umur dan baik amal. Sejak kapan? Sejak masa balik sampai dia meninggal, istiqomah dalam ibadah. Itu orang yang paling baik. Atau khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat untuk orang lain. Atau khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah ibadah salat subuh. Kita lanjutkan dengan membahas tafsir Al-Quran surah At-Tin. Ya, alhamdulillah. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan bukit Sinai, Tur Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Kemarin sudah ditafsirkan sampai ayat ketiga, yang mana pada surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 3 tempat. Pertama, tempat yang ada buah tin di sana, di Palestina, di Syam, dan zaitun. Wa turi sinin, Tur Sinai, tempat Nabi Musa menerima Taurat, tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, negeri Makkah Al-Mukarramah, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Ini menjadi dalil tentang kemuliaan nabi-nabi yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Di antaranya dalam surah ini disebutkan Nabi yang diutus di Syam, itu Nabi Isa. Nabi yang diutus di Mesir, di Tur Sinai, yaitu Nabi Musa. Dan Nabi yang diutus di Makkah adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sumpah. Jadi kalau ingin memberitahu sesuatu yang penting, berarti kadang-kadang dalam Al-Quran itu suka pakai sumpah. Ini sesuatu ini mesti ada perhatian dari kita, makanya ada sumpah. Jadi hanya kita kalau ada keraguan dari diri orang yang diajak bicara dengan kita suka pakai sumpah. Ya, kayak tabrakan, bohong, demi Allah dia terbohong. Ya, dari kita punya gerejeli batur, gitu kan? Kenapa disumpah? Karena kadang-kadang orang tidak meyakini apa yang dibawakan oleh sang pemberita, orang yang membawakan berita tersebut.
makanya diberikan sumpah. Maka sebaik-baiknya sumpah untuk makhluk adalah sumpah dengan menyebut nama Allah. Itu untuk kita, jangan dengan nama selain Allah. Ya, demi ibu bapakku nggak boleh, demi kian nggak boleh, apalagi yang kian. Ya, yang boleh demi Allah. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, watini wa zaitun wa turi sini wa hatta baladilah. Nah, maka yang lebih penting daripada sumpah ini, daripada yang dijadikan sumpahnya, yang lebih penting dari ini adalah isi sumpah. Isi Jadi kalau ada sumpah berarti isi sumpah muqsam alaih. Ini ngomong demi Allah. Betul susah itu. Demi Allah, nggak boleh kita ngomong demi Allah. Sakit itu kan kalau sudah nyebutkan demi Allah ya, berarti kedua ayat nama. Terusannya harus ada pernyataan selanjutnya, itu isi sumpah. Itu yang ditunggu-tunggunya itu. Ibu demi Allah ya. Demi Allah ya. Nah, demi Allah nah. Bapak nama demi Allah. Ya Pak Ustaz apa tapi kampung kuda demi Allah itu kampung Pak Ustaz. Gimana? Ini apa kata Pak Ustaz? Bukan nama Pak Ustaz nama sekarang. Nah, apa demi Allah aku beri wasiat terang. Ini ada kampung kuda Pak Ustaz. Arah bisa nah Bapak nama Pak Ustaz. Lu semua ngajaan untuk demi Allah gitu. Tuhan. Nah itu yang lihatnya itu isinya. Ya, apa isinya? Ini yang paling penting. Isi sumpah itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu isi sumpahnya. Dari ayat keempat dan selanjutnya itu isi sumpah. Laqad, sungguh. La saja sudah sungguh, Bu. Kalau la saja sudah sungguh, pakai qad, sungguh lagi. Sungguh. Lam harfu taukid, qad harfu taukid, dua-duanya menegaskan arti. Sungguh. Tenaga diganti, sungguh benar-benar. Karena di awal sudah pakai sumpah, demi buah zaitun, demi Tursina, demi negeri yang aman ini. Kan kalau udah pakai sumpah udah kuat gitu. Ditambah pakai sungguh benar-benar tambah kuat. Jadi itu berarti timbul keraguan yang sangat dari orang yang diajar bicara. Kadang sampai dia lupa daratan, lupa pada hakikat dirinya. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi kalian itu sungguh benar-benar demi tegas itu demi sungguh benar-benar demi. Kalian itu sudah diciptakan dalam bentuk yang terbaik, bentuk sebaik-baiknya, ahsan, yang paling baik takwim, paling baik bentuknya. Walladzi yusawwirukum, dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun, dialah yang membentuk kalian fa ahsana suwarakum, dan membuat kalian paling baik bentuknya, suwarakum. Itu disebut ini isi sumpah ini. Apa? Anahu ta'ala khalaqal insan. Anahu ta'ala khalaqal insana fi ahsani suratin. Sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, wasyaklin, sebaik-baiknya rupa, suratin, wasyaklin, bentuk, muntasab bil qamah, yang tegak lurus. Yang seluruh anggota badannya baik. Yang manusia itu bagus rupa, surah, terus bagus bentuk. Yang kedua tegak lurus.
Ada tidak hewan yang tegak lurus? Monyet ada gitu. Ayah monyet kan ada. Ya, betul. Tapi kadang ada orang yang sudah sempurna bentuknya, sudah sempurna rupanya. Ayah yang jika hewan. Sampai tadi film Believe or Not, percaya atau tidak, itu ayah bu. Believe or Not, bahasa Inggris apa? Believe or Not, jadi keajaiban di dunia, keajaiban dengan hal-hal yang aneh, believe yang dibuat sendiri. Ada orang dirubah rupa nanti siga ucing, ayah sampai ke operasi siga rupa, nges baik, ayah di luar negeri, ya dirubah jadi ucing, dirubah jadi harimau, jadi aneh gitu zaman. Emang itu ada kepuasan sendiri bagi mereka. Jadi ngarubah bentuk tubuh wajah jadi hewan teh resep ke mereka. Maka dioperasi segala rupa. Itu. Padahal kalau saya menyebutkan fi ahsani taqwim, ini sekaligus membantah teori Darwin bahwa manusia itu berasal dari evolusi monyet. Ini yang sering kita pelajari di pelajaran sejarah, ya, bahwa kalian itu akhirnya Picanthropus asalnya kan manusia teh orang terus buku berdiri tegak sehingga monyet. Tidak ikut teori Darwin bahwa manusia asalnya monyet. Benar tak bu? Siapa manusia yang asalnya monyet? Darwin. Manusia yang asalnya monyet siapa? Ya, Darwin itu yang buat teori itu. Kita mah nggak mau. Kita mah asalnya dari Adam. Kata Nabi, kalian itu Allah ciptakan dari Adam, dan Adam min turab, dan Adam itu dari tanah, itu jelas. La Arabia wa la Ajam, tidak ada beda orang Arab dan orang asing, semuanya sama. Dari Adam, jadi itu bukan dari monyet atau itu ya bu. Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, paling baik, dengan rupa fisik dan bentuk tubuh yang sebaik-baiknya. Adapun nanti orang itu memiliki cacat, ya ada yang cacat pas lahir tidak bisa melihat, buta. Ada yang pas lahir sudah lumpuh kaki. Ada yang pas lahir sumbing, tuli. Itu sempurna tidak? Nah, menurut kita itu kadang tidak sempurna, padahal untuk Allah itu paling sempurna. Cuman kita tidak tahu ada sahabat. Ada Sinaza ini namanya, Hafid Indonesia, Sinaza, lumpuh, ya, otak katanya, lumpuh otak dia penganggil kursi, roda. Tapi dia hafal Quran. Ya, berapa banyak di sini yang tidak lumpuh? Hafal Quran itu? Tak itu. Allah menutup ketidaksempurnaannya dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh orang lain. Gitu ya bu. Ayat di waktu di Ciamis, pengawasan. Kita baca membaca Al-Quran oleh Neng Anu. Yang Quran bagus, wah. Tapi ternyata Quran itu. Tapi gaya ibu sombong itu macam orang kacamata hidup. Gitunya kita ya tambah sombong. Karena saya orang itu khusus udonnya. Apa itu terjadi ninggal? Itu juara MTQ Sakota Ciamis kalau nggak salah. Tapi itu biasa ninggal. Tapi maca Qur'ana, aduh, lagam nama gitu biasa. Kalau itu biasa ninggal, hafal Quran, suaranya bagus, maca Qur'ana indah. Itu biasa ninggal, buta.
Ikan serat menggolotot. Nah itu sudah jelas menciptakan sebagai bentuk. Cuman kadang-kadang ada yang menurut kita tidak sempurna, pada menurut Allah itu sempurna. Gitu. Kadang-kadang di nu lolong kadang-kadang namanya nu buta teh suara teh bagus gitu kadang-kadang. Kadang-kadang jago mijit ini nu buta teh. Ya, kadang-kadang hafal Quran, ada nu hafal Quran. Ada namanya Muaz. Yang bapak nama buta, anaknya tidak buta, dibawa bolak-balik berapa kilo untuk masuk ke rumah tahfidz, temu syekhnya, ketemu gurunya, pas ketemu gurunya, kamu salah, balik deh. Kecewa, udah jauh-jauh disuruh pulang lagi, tuh bolak-balik, tiap bacaannya salah disuruh pulang kamu. Kata dia, tiap kami jauh-jauh naik motor butut, gue udah sampai ke tempat tahfidznya malah diusir. Karena bacanya salah pulang. Tiap kali gitu. Artinya Musa hafal Quran. Ditanya oleh reporter itu, kalau seandainya Allah memberikan satu keinginan kamu, Allah mengabulkan hari ini, apa yang kamu inginkan? Lama ibu lolong yang naon? Tidak melihat. Tapi jawaban Musa, aku ingin agar Allah tetap menjadikan aku buta. Kenapa? Dengan buta ini aku hafal Quran. Ya. Di dunia saja kata dia, aku harus selalu dibantu, ditolong oleh bapak orang tuaku. Apalagi kalau tidak akhirat, ketika aku sendirian, aku berharap hafalan Quran ini akan menuntunku nanti. Gitu Bu, luar biasa. Langsung nangis ada reporter menghadiri dirinya. Jadi Muaz dia ingin tetap buta karena ingin hafalan Quran itulah. Mudah-mudahan Quran inilah yang akan menjadi penuntutku di hari kiamat nanti, di saat sendirian, gelap, tidak ada teman, maka Al-Quran inilah yang akan jadi teman. Gitu. Tapi kadang-kadang orang buta itu bukan harus apa teh. Bikin dicapai. Apa teh? 10.000, 100.000 itu beda kan di Jepangan. Kumahanya bisa gitu. Feeling kekuasaan Allah. Jadi bantahan besar bahwa manusia diciptakan dari monyet salah. Bahwa Allah sudah menetapkan manusia itu sudah diciptakan sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini dalam bentuk sebaik-baiknya. Tapi ingat, summa radadnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan dia kepada tempat yang serendah-rendahnya, paling rendah. Musafilin itu sudah rendah, tambah asfala, paling rendah. Jadi serendah-rendahnya dari paling rendah. Jadi sapi itu sudah rendah. Kalau menyebut sumara dan nausafilin sudah cukup. Kalau kami akan kembalikan ke tempat yang rendah. Ima asfala safilin, ke tempat yang paling rendah dari yang rendah. Seperti kata-kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu dalam kerak neraka paling bawah. Kerma di bawah, panghandapna itu orang munafik mah. Kerakna paling handap. Naliwat mah paling tutung, paling handap. Kerak liwatnya. Nah itu orang munafik. Yang sekarang munafik hati-hati ke sana. Kemudian manusia akan kami kembali ke tempat yang rendah, sepaling rendah, serendah-rendah. Kemana? Ilan nar, ke dalam neraka. Jadi pendapat pertama yang disebut kami akan kembalikan ke dalam tempat yang benar, ke dalam neraka. Muasana sempurna hidup dengan kenikmatan di dunia, dengan kemewahan. Tangke di akhirat mah jadi jelema paling. Dan kedok ayeuna jadi pejabat, silakan jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota dewan, merasa kedudukannya tinggi, merasa dia mendapatkan kemuliaan. Ya,
idza mabtahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqul rabbi akraman. Apabila diberikan dia kemuliaan, kenikmatan, dia menganggap Tuhanku memuliakanku. Misalnya apa itu? Tapi itu bukan, misalnya kata Allah, bukan. Dia nanti kami akan kembalikan dia ke tempat yang paling rendah dari atas, karena dirag-ragen itu lebih sakit, jatuhnya lebih sakit. Ilamar, kami akan kembalikannya ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang mengatakan yang disebut dengan kalimat summa radadnahu ila asfala safilin, itu bukan neraka sebenarnya. Jadi pendapat pertama mengatakan ketika manusia di dunia dengan bentuk sempurna, kami akan kembalikan dia ke neraka. Pendapat yang kedua adalah manusia itu ada dalam kerugian. Kami akan buat mereka dalam husrin, kerugian. Makanya ayat ini berkenaan tadi sama dengan surat Al-Asr. Kami akan kembalikan mereka ada dalam kerugian, dalam husrin, dalam penyesalan yang sangat dalam. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga ada yang mengatakan kami akan kembalikan mereka dalam tempat yang serendah-rendahnya adalah dalam masa tua, pikun. Masa tua, masa yang dia sulit beramal. Makanya di sini awalnya dia kuat fisiknya. Ketika masa muda dia kuat beramal, dia kuat ibadah tahajud, sholat berjamaah, kuat baca Quran sampai berjuz. Tapi ketika sudah tua, kami kembalikan dia dalam bentuk paling rendah. Dia tidak kuat. Dan itu sama. Tapi yang dipilih oleh Ibnu Katsir dalam hadis ini adalah, dalam tafsiran ini adalah kami akan kembalikan dia ke tempat yang paling rendah adalah neraka. Adapun dalam kitab lain disebutkan, ulama lain mengatakan kami akan kembalikan dia ke dalam tempat yang paling rendah. Maksudnya apa? Masa tua. Ini disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab Zadul Masir. Ya, kami akan kembalikan dia ke dalam masa yang tua adalah di saat kondisi muda dia mampu beramal banyak, tapi ketika tua sudah semakin melemah, tidak bisa beramal seperti waktu masih muda. Gitu. Makanya di sini dikecualikan orang yang dikecualikan dia akan menempati tempat yang paling rendah, neraka, yaitu adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus, tiada terputus. Nah, makanya kata Ibnu Katsir, kalaulah nanti yang dimaksud masa yang disebut dengan kami kembalikan dia dalam masa tua, berarti itu orang beriman juga mengalami masa tua, gitu. Makanya Ibnu Katsir lebih memilih kiamat seperti surah Al-Asri. Dia akan mengalami kerugian. Ini pendapatnya dikutip oleh Ibnu Taimiyah juga. Jadi kami akan kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, itu neraka, karena mereka tidak beriman dan beramal soleh, sampai-sampai mereka mengalami khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu ada dalam kerugian. Di mana? Di neraka. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi kata ulama yang menafsirkan bahwa ini adalah masa tua, ini juga kuat, Bu. Jadi orang yang ketika masa muda dia kuat beramal, kuat melaksanakan ibadah, ketika dia tua,
Kalau dia tidak kuat, maka pahalanya itu dicatat seperti ketika dia masih muda. Gitu Bu, luar biasa ini. Jadi sudah orang yang ketika kuat, ibu teker kuat dia, masih kuat ibadah, kuat tahajud, kuat sholat, kuat ngaji. Pas tiba-tiba ibu teh nggak bisa ngaji karena sudah tua, jalan sudah tidak kuat. Misalnya di kursi roda gitu ya, misalnya nggak bisa ngaji di kursi roda, tahajud, sudah semakin lemah, sudah sangat tua, sudah semakin lemah. Kata para ulama, dia walaupun sudah tua, nggak bisa tahajud, tapi dia dicatat orang yang rajin tahajud, orang yang rajin ngaji, walaupun dia tidak ngaji, karena terhalang oleh masa tua yang sangat lemah. Makanya mampu masih kuat, sok ngaji, itu kadir, sok baca Quran, sok tahajud. Kenapa? Nanti kalau sudah tua, dicatat pahalanya seperti dia sedang dalam masa muda, masa kuat, bukan muda saja. Akhirnya ibu menuju kuat ya, kuat itu kadir. Pas ibu, nauzubillah kan ditakdirkan semuanya lemah, ayah kan orang sudah tua di kasur, tuh nggak bisa bergerak gitu. Ya di kasur, tetiasa naon segala dirinya gini. Tetapi pahala nama dicatat seperti dia waktu dia masih kuat, masih jalan. Gitu. Ini sama dengan halnya, ya kata Nabi, seperti orang yang sakit atau safar. Idza maridul abdu aw safaro, apabila seorang mengalami sakit atau dia sedang bepergian safar, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka pahalanya dicatat seperti dia dalam keadaan tidak safar dan dalam keadaan sehat. Ya ketika sehat rajin ibadah, pas sakit dirawat, terbiasa sholat tahajud, terbiasa ngaos, tapi pahalanya mengalir karena sakit ada. Menuju di bumi, menuju ke angkat-angkatan, menuju ke nyaba-nyaba mah, menuju ke nyaba mah di rumah rajin ibadah, rajin ngaos. Tiba-tiba safar pergi, tuh bisa ngaos, tuh bisa tahajud. Pahalanya dicatat seperti dia sedang di rumah. Seperti head juga, kalau ketika sedang bersih, ketika tidak sedang menstruasi, tidak sedang head, ya rajin ibadah, tahajud, sholat sunnah, rawatib. Pas sedang head, dia tidak sholat, berarti dapat pahalanya sama ketika tidak head. Tapi dalam terhead tidak rajin ibadah sholat, ya pahala head nanti biasa aja. Itu orang iman mah luar biasa. Walaupun dia sakit, pahalanya seperti sedang sehat. Walaupun sedang sabar, pahalanya seperti ketika sedang tidak sabar. Ketika sudah tua, pahalanya seperti saat masih muda atau saat masih kuat. Nuru gimana ketika masih kuat tidak beramal. Ketika masa-masa emas malah justru mengabaikan masa-masa kuat itu. Pakai nonton, pakai amang jalan-jalan karaokean, pas muda nate sesuatu dijalani dengan sesuatu yang sia-sia. Pas sudah tua berlalu tanpa pahala. Aduh lebar bisa tema. Dan gunakanlah ilmunya pengkuatkan. Itu tafsirannya. Yang dimaksud dengan dikembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya. Faman yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan biddin terhadap hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan ini? Nah, itu sangat menyebabkan kamu menjadi mendustakan. Sudah tahu kalian, ya. Kalian kan sudah tahu bagaimana Allah menciptakan kalian dari sejak awal. Mas, lalu Allah menyempurnakan rupa kalian yang tadinya lemah, Allah menguatkan. Tadinya bayi tidak bisa berjalan dan tidur, terus mulai bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan. Siapa Allah?
apalagi memberikan balasan. Kan kita ragu, beraku sama Allah di surah Al-Isra wa qalu inna kunna idhaman wa rufatan aidza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'usun. Apakah kalau kami jadi tulang belulang, ya, kalau kami jadi tengkorak kami akan dibangkitkan? Ya nyatu. Hesian mana nyiptakeun sareng membalikan. Ya, susah mana menciptakan dari awal dengan memperbaiki yang rusak. Menciptakan, Allah lebih gampang. Nyiptakeun kan, lebih gampang memperbaiki yang rusak. Menciptakan perlu dikirakan di awal. Iman langsung saya tinggal kembalikan. Nah, terus ada hari pembalasan. Apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sudah ada bukti-bukti yang kamu lihat dari kamu, buktinya dari kamu sendiri aja sudah jadi bukti. Ayat di sini disebutkan, "Fama yukazzibuka ya ibna Adam." Wahai anak Adam, apa yang menyebabkan kamu mendustakan? Ay al-jaza fil ma'ad, hari pembalasan. Mau hari pembalasan. Kenapa kok sekarang banyak orang pejabat yang merasa dia itu seenaknya? Karena tidak yakin ada hari pembalasan. Ada orang maksiat terus yakin. Orang kenapa mabok, Bu? Karena apa siksaan mabok itu berat. Siksaan zina itu berat. Coba terangkan, ya lamun kamu mabok zina, kieu siksaan itu cek Nabi. Diceritakan, lamun dia ada iman pasti dia akan berhenti. Tapi lamun tidak beriman, fama yukazzibuka ba'du fiddin. Apa yang menyebabkan kamu mendustakan setelah ada keterangan ini? Gitu. Walaqad alimtal bada'ata, padahal kamu sudah tahu permulaan hidup kamu yang tadinya lemah, tidak kuat, tidak bisa apa-apa. Wa arafta, dan kamu memahami bahwasanya Allah pun mampu untuk mengembalikan kamu seperti permulaan. Ya, yang tadinya orang lemah, kuat tuh pas sudah tua, lemah deui. Sudah lemah deui, maut dibangkitkan, malah lebih gampang. Itu, Bu. Sesuatu apa yang menjadikan kamu mendustakan hari kebangkitan, padahal kamu sudah tahu. Ini Bu, bantahan pada orang-orang yang mengatakan tidak ada hari setelah hidup. Mereka mah hidup muda senang tenang, apa ya, tua senang-senang, mati masuk surga gitu kalau nggak salah. Bisa mau bisa tuh Bu ya. Senang-senang tuh kata itu. Mau bisa gitu. Kalau orang Islam harus faidah faruqa fansab wa ila rabbika farqu. Apabila beres melaksanakan urusan, kerjakan urusan yang lain pasti capek. Ya tidak ada istirahatnya. Kapan kita istirahat? Ketika sudah meninggal. Wa ila rabbika farqu. Selanjutnya. Gitu sunabu. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah hakim yang yang paling adil? Hakimin teh Allah teh hakim gitu, bukankah Allah itu hakim? Asalnya gitu. Ya tambah ahkam, sehakim-hakimnya. Jadi ahkam teh sami sareng aspal serendah yang paling rendah, ya ahkam yang paling hakim. Jadi saya itu tadi maksudnya. Bukankah Allah hakim yang sehakim-hakimnya? Bukankah Allah hakim yang paling hakim? Maksudnya apa? Yang paling adil itu dihitungkan di orang. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Apa yang menyebabkan mengusahakan hari pembalasan setelah ada keterangan-keterangan ini? Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Maksudnya apa? Tidak ada hakim yang paling adil selain Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan, yang tidak pernah zalim kepada seorang pun dan tidak akan pernah melewati siapapun dalam perhitungannya, dalam penetapannya. Jadi Allah mau lewat
sanajan sedikit, walaupun sedikit Saja. sebesar zarah akan dihisab. Makanya kata para ulama, ketika keadilan dunia tidak bisa ditegakkan, maka keadilan akhirat tidak bisa mereka tolak sedikit pun. Di dunia mah bisa kena mengelak, mudah-mudahan bisa naik ke revisi sekendak mereka, yang penting bisa menyelamatkan diri mereka. Kan undang-undang di Indonesia buatan manusia sesuai dengan selera mereka. Mungkin karena banyak oknum pejabat yang korupsi, mungkin kan. Jadi kumaya undang-undang sekarang direvisi sekarang menyelamatkan mereka ini bisa eta mah Bu diakal-akalan kumanehna, tapi Allah mah ahkamul hakimin, tidak bisa mereka akal-akali. Kalau tinggal pas di akhirat kata Nabi, Allah akan berteriak, mana para pejabat, mana para penguasa, Allah akan berteriak itu. Mana ke sini? Semuanya tertunduk. Maka Allah mengatakan, An-Jabbar, An-Malikin. Jadi Allah saya adalah raja, saya adalah yang maha membalas. Jadi syariat saya sekarang bisa mereka tipu. Hakim-hakim bisa dibeli, hukum bisa dibeli. Tapi di akhirat itu walaupun sedikit, satu masalah tanah sejengkal ayat 2 parasea ya, zaman Nabi ya. Parasea doang gitu. Para but tanah sekedik. Ini tanah saya gitu kan. Ko Nabi tadi dilaporkan ke Nabi. Ko Nabi diputuskan ke Nabi dengerin apa pendapat Anda, apa sih hujah Anda, apa dalil Anda ini mengatakan bahwa ini tanah Anda, apa dalil Anda, apa bukti Anda, cerita ke kata Nabi, oke, ini adalah tanah kamu. Jadi mendengar bukti-bukti dari kamu ini adalah tanah kamu. Tapi kita cek Nabi teh fatwa apa penetapan dari saya ini bukan berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Seandainya ini saya tetapkan milik kamu, tapi kenyataannya nanti bukan milik kamu, di akhirat tetap ada perhitungan. Setiap tanah yang diambil bukan miliknya adalah neraka bagian. Langsung Pak Alim bilang, Alim masuk itu masih. Jadi Pak Alim sampai terakhir, jadi nggak mau. Jadi asal ngomong, payo, ketika Nabi terus diputuskan, Nabi diketuk palu, iya milik kamu. Tapi itu bukan menghalalkan kada. Tapi kalau kenyataan dia miliknya, ya sah. Jadi, nggak mau sekuat kamu aja. Jangan mau. Ya Pak Alim. Begitu. Akhirnya itu kejadian pertama. Yang kedua, beli tanah. Yang lebatnya ada harta karun. Saya makan beli tanah, bukan beli iya. Tapi kan iya sudah dibeli oleh kamu. Sok buat kamu ini harta karun. Enggak asal. Saya emang jual tanah titik di sini. Enggak, saya mau beli tanah ngumpul. Para saya ada. Iya paling begitu zaman Nabi pun kesiga orang koyong. Akhirnya aku mah buka bedak tuh. Laki-laki awet, laki-laki iya awet kawin. Ditikahkeun jadi besan begitu. Begitu zaman Nabi mah ditikahkeun langsung. Luar biasa kan. Ya, di urang mah aku. Ya, tanah seeutik luihan bayar mah apa. Aduh ya tanah dosana. Tidak bisa nyebut karena udah mau dibawa sopan. Asal dia ngadolin batur jalan sejarah sini mencoba ke jalan. Aduh ya itu nggak boleh. Sampai kan belok tutup aja dulu karena tempat garasi ada rumah baru tadi ini. Di Jagung tadi di kajalan teh menjorok ke kajalan. Tapi ini apa kajalannya? Itu dilempengkan terus sampai ke Soloka. Ya maka jalan gitu. Kalau menyerang mobil kalinya jeduk deh dan kamu itu ayam mobil. Tapi lamun taya jalan itu mah. Nah, masih bapak teh pikir romantis gitu aneh.
Itu nggak boleh. Ada hak orang. Allah hakim yang paling adil. Tidak ada yang bisa lepas dari ketetapan Allah. Dan sekarang di dunia mereka hidup dengan bergelimpang harta. Di dunia mah diangkat ke disebut istidraj ke angkat ke dari dunia mah sebentar. Beda sama rasa nanti. Ya hati nanti bakal beda. Walaupun mereka itu hidupnya bergelimpang harta, tapi ada keresahan dalam hati. Pasti tidak tenang. Di dunia mau tenang. Kemudian akhirat. Ini katanya nama dia mewah, tapi hati nama tertenang so. Iya para anggota DPR terus ketika ada instruksi ubah undang-undang KPK, hati namanya hati kecil nama. Dia tes takut, siun resah. Tapi ada kepentingan daripada itu. Ayat jadi mau tahu. Tapi kalau jujur karena hati, waduh, itu. Maka di sini disebutkan awal hati yang paling hadir, dia tidak akan menzolimi siapapun sedikit pun, dan dia tidak akan melewati hisaban sedikit pun. Walaighodiru, tidak ada yang tersisa sogirotan wala kabirotan, yang kecil ataupun yang besar. Sampai-sampai disebutkan catatan amal ini. Ya sampai satu catatan amal sampai sejauh sekian mil, itu kata Nabi. Satu catatan amal. Ada beberapa catatan amal yang Allah berikan kepada dia. Gitu. Maka ketika kata Abu Hurairah, hadis marfu, apabila dikatakan bukankah Allah yang hakim yang paling adil, maka sunnahnya iya, aku bersaksi bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Ini adalah satu ayat. Ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang isi sumpah, tentang penciptaan manusia dan menjadikan kita agar jadi orang yang tidak rugi, tidak dikembalikan dalam tempat yang hina, itu neraka, atau dalam bentuk yang paling hina, yaitu bentuk tua yang sampai ketika tua tidak ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal haram, kata Nabi. Aku berlindung kepadamu dari masa tua yang sangat jelek, haram atau arjalil umur. Itu doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal haram, atau Allahumma inni a'udzubika min arjalil umur. Kenapa? Karena kalau sudah masuk masa tua, maka dia akan dikembalikan dalam lemah, atau bahkan masa lalunya yang jelek akan kembali lewat dalam pikun-pikun dia. Kan itu ya, pas sudah pikun teh, yang pemasakan togel, yang siapa pemasakan togel, gitu. Sampai-sampai pas akhir hayat, ya ada yang menceritakan, pas mau teh kalakah, yang kain sakit sama tegang kain. Dia yang antara ibadah itu dalam beberapa kitab disebutkan. Jadi ada orang semeter 5 dirham, sekian dirham, itu orang Arab. Semeter 5 dirham, 2 meter 10 dirham. La ilaha illallah. Ditakinan terkatakan semeter 5 dirham, 2 meter 10 dirham, iya 7 dirham. La ditakinan orang itu. Maka kata para ulama, ada orang yang meninggal ketika seperti itu. Itu pada usia tua. Ketika ditalkin nanti kan kalau mengucapkan dirham. Itu seperti persaksian Ustaz Bahtiar Nasir. Alhamdulillah. Kalau tadi mikir duit, la ilaha illallah, duit kan. Maka pas dikasih uang 1.000, langsung mau. Dia mau nanti 100. Itu ada dalam kitab-kitab bab tentang sakaratul maut. Sudah diberi. Itu mah dinar dirham wae, tangkain atau iya mah pas kata mau teh lari kalakah anjing nyeri karena gitu tuh anjing sampai naik nanti sulit, maka kita berlindung dari al-haram tadi, dari asfal safir. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang sempurna imannya, sempurna fisiknya, sempurna pesaknya. Ya. Maka dijadikan negeri aman itu juga mungkin terkait dengan doa Nabi Ibrahim. Iya, wa idin kala itu. Iya, wa iskala rabbis al-hada baladan aminan. Nah, itu kita bisa dalamkan untuk negeri ini. Bisa. Tapi di Aswaro 86 yang Nabi Ibrahim itu bahwa ampunilah ayahku, karena ayahku termasuk orang jadi kita. Kan bila
Dibantah tuh ayat selanjutnya di ayat lain lah, jangan kau mendoakan orang yang mati dalam kekafiran. Nah, tapi kami orang yang mendoakan dari ayat 78 sampai 90 kan ada di Lampung Lewat no. dengan nama Jadi no sampai kan ya yo malah kobal wabanun ilama al misalin sampai ini bahwa surga itu didekatkan bagi orang lain ya. Jadi ayat-ayat yang tidak ada kaitan dengan doa kita dihilangkan. Itu boleh. Walaupun untungnya. Tapi kan cuma tuh. Gitu Bu. Ya, demikian. Aku lupa lihat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.